Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajarul Hidayah. Saya dari kelas 5B. Pada mata kuliah spesialis dan teknologi ini, di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat asma. Yang pertama, golongan anti alergika. Di sini memberi contoh satu merek dagang, yaitu Cromoglicat. Posologinya inhalasi 5 mg. Dosisnya yang untuk dewasanya 200 mg 4 kali sehari untuk dewasa. Untuk anak-anak 100 mg. Lalu untuk mekanisme kerjanya, stabilator mastel sehingga menghalangi pelepasan histamin, serotin pada waktu terjadi reaksi antigen antibodi. Lalu untuk indikasinya, profilaksis asma bronkial. Lalu untuk kontraindikasinya hipersensitif. Lalu untuk efek sampingnya iritasi, tenggorokan ringan, napas berbau dan mual. Lalu golongan yang kedua, bronkodilator. Di sini contohnya derivat adrenergik. Untuk merek dagangnya itu salbutamol, posologinya 2 mg. Dosisnya anak-anak 3 sampai 4 kali 1/4 sampai 1/4 sampai setengah tablet. Lalu untuk yang dewasa 3 sampai 4 kali 2 tablet. Lalu untuk mekanisme kerjanya, bekerja sebagai bronkodilator yang dapat melebarkan saluran nafas dan meningkatkan aliran udara yang masuk melalui saluran bronkial. Untuk indikasinya asma bronkial dan bronkitis kronik. Untuk kontraindikasinya hipersensitif. Lalu untuk efek sampingnya kejang otot, tremor, takikardia, sakit kepala, dan ketegangan. Lalu yang kedua, terbutalin. Merek dagangnya satu contohnya yaitu asterin. Untuk posologinya 2,5 mg. Lalu untuk dosisnya pada dewasa 2,5 mg sampai 3 mg 3 kali sehari. Untuk mekanisme kerjanya, bekerja sebagai bronkodilator yang dapat melebarkan saluran nafas dan sehingga udara bisa lebih lancar keluar masuk paru-paru. Lalu untuk indikasinya asma bronkial dan bronkitis kronik. Untuk kontraindikasinya hipersensitif, dan untuk efek sampingnya jantung berdebar, gugup, sakit kepala, dan kram otot. Lalu untuk obatnya yang kedua, derivat antikolinergik. Merek dagangnya yaitu Antrofen atau Midator. Posologinya 2,5 mg. Untuk dosisnya inhalasi aerosol 2, inhalasi 4 kali sehari, inhalasi semprot 1 inhalasi 4 kali sehari. Untuk mekanisme kerjanya yang menghambat reseptor kolinergik muskarinik sehingga terjadi penurunan CGMP. Lalu indikasinya bronkospasma. Lalu kontraindikasinya hipersensitif. Lalu untuk efek sampingnya kering di bagian mulut, gatal di tenggorokan, rasa tidak enak di mulut. Lalu untuk yang kedua, derivat santin. Contohnya itu teofilin, atau merek dagangnya itu diberi contoh
Bufabron Bufarkis. Posologinya 1300 mg dan 300 mg. Lalu untuk dosisnya 2 kali sehari 1 kaplet pagi dan malam. Mekanisme kerjanya mengendurkan otot dalam saluran pernapasan serta mengurangi respon saluran pernapasan terhadap rangsangan dari luar. Untuk indikasinya bronkospasme akut dan kronik. Untuk kontraindikasinya hipersensitif. Lalu efek sampingnya gangguan SSP, diare, mual, dan muntah. Lalu yang ketiga golongan antihistaminika. Contohnya ketotipen. Merek dagangnya Astiven. Posologinya 1 mg. Dosisnya kurang dari 3 tahun, 1 mg 2 kali sehari. Lalu untuk mekanisme kerjanya dapat memblokir reseptor histamin dan menstabilkan mast cell. Lalu indikasinya profilaksia asma bronkial karena alergi. Lalu untuk kontraindikasinya tidak dianjurkan untuk usia di bawah 3 tahun. Lalu untuk efek sampingnya mengantuk, mulut kering, pusing, kenaikan berat badan. Lalu untuk contoh obat yang kedua, oxatomida. Merek dagangnya Tinset. Posologinya 30 mg. Untuk dosisnya dewasa 30 mg. Anak 0,5 mg per kgbb diberikan 2 kali sehari. Untuk mekanisme kerjanya memblokir reseptor histamin, yakni mencegah efek bronkostriksiknya. Lalu indikasinya pencegahan dan pengobatan gangguan akibat alergi terutama rinitis, asma, ekrinsik, urikaria, kronis, konjungtif, foikular, alergi makanan, dan dermatitis atopik. Terhadap oksipodon atau komponen lain dalam sediaan obat. Efek sampingnya pusing, tekanan darah rendah, lemah otot, koordinasi buruk, mual atau muntah, diare, sembelit, mimpi buruk, mulut kering, atau peningkatan nafsu makan. Lalu selanjutnya golongan 4 yaitu golongan kortikosteroid. Contohnya yang pertama metilprednisolon. Merek dagangnya Semedrol. Posologinya 4 mg, 8 mg, dan 16 mg. Untuk dosisnya dewasa dan anak lebih dari 12 tahun 4-48 mg tergantung dari jenis dan berat penyakitnya. Lalu mekanisme kerjanya menekan sistem imun sehingga tubuh tidak melepas senyawa kimia yang memicu terjadinya peradangan. Lalu untuk indikasinya asma bronkial. Kontraindikasinya tukak duodenum dan peptik serta pasien yang hipersensitif terhadap obat ini. Lalu untuk efek sampingnya gastrointestinal serta dispepsia. Lalu untuk obat yang kedua yaitu desamethasone. Untuk merek dagangnya Bimadex. Lalu posologinya 0,5 mg dan 0,75 mg. Untuk dosisnya
Dosisnya 0,5 mg sampai 9 mg dalam dosis terbagi dengan penurunan bertahap. Lalu untuk mekanisme kerjanya menghambat pembentukan antibodi dan mengantagonis kerja histamin. Lalu untuk indikasinya mengatasi gejala inflamasi akut, asma bronkial. Lalu untuk kontraindikasi tukak lambung, gangguan fungsi ginjal. Dan efek sampingnya saluran pencernaan dermatologi. Sekian dari penjelasan saya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.